Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari Koramil Sedayu. Saya Meramil Sedayu. Ini biodata kami. Nama Harustanto, sarjana hukum, pangkat Kapten Infanteri, jabatan kami Meramil Sedayu. Riwayat kami yaitu kami pernah satgas di Timur Timur 97 sampai dengan Lombok kemarin 2015. Saya pindah di Gresik tahun kemarin 2019, tepatnya bulan Juli. Hadirin sekalian, kami akan memberikan materi yaitu wawasan kebangsaan, karena materi ini sangat bersentuhan kepada adik sekalian, apalagi ada adik masih baru, ya kan? Kalau zaman Orde Baru dulu ada penataran P4 1 minggu, tapi sekarang dikemas dalam materi wasbang, yaitu latar belakangnya itu suatu negara akan semakin kuat pertahanannya bila saja bangsa tersebut bersatu padu untuk memperjuangkan negara dalam melindungi, membela hak-hak yang dimiliki negara itu sendiri. Dalam dasar negara Indonesia pun sudah diterangkan tentang rasa bela negara, yaitu terkandung dalam Sila Pancasila yang menjadi dasar pedoman hidup bangsa Indonesia. Inilah belakangnya ya. Namun semakin berkembangnya arus globalisasi dunia membuat lalai sebagian masyarakat, khususnya kaum muda-muda ada di sekalian, atas kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, sehingga mengalami penurunan yang signifikan dalam kegiatan bela negara. Maksudnya ya, maksud tujuan diadakan kegiatan ini yaitu untuk memberikan wawasan kebangsaan bela negara kepada siswa SMKN 1 Sedayu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tujuan yang kita capai yaitu agar mengerti akan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi pemuda saat ini, serta nantinya dapat diaplikasikan, dipraktekkan dalam kegiatan bela negara. Lanjut. Pengertian ya, bangsa ya adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan asal keturunan, bahasa, ideologi, budaya dan sejarah serta pemerintahan sendiri. Berbangsa ya adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah suatu wilayah yang berkekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh satu pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Ini yang bernegara ya. Pengertiannya ada ini adalah manusia yang memiliki kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam, kami ulangi, kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah dan mempunyai cita-cita yang berlandasan niat untuk bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Lanjut. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini contohnya pramuka ya. Adalah sadar bangsanya kita di tempat yang memiliki etika, moral, bahasa, ideologi, budaya, dan sejarah yang sama-sama serta mempunyai aturan dalam segala bidang yang diatur oleh negara, dalam kata lain oleh pemerintah sekarang. Lanjut. Permasalahan yang dihadapi sekarang yaitu di era globalisasi ini masih adanya beberapa warga Indonesia yang saat ini telah mengalami
penurunan, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak. Di antaranya yang marak tawuran antar warga, perkelahian pelajar, radikalin kayaknya belum ada lah, maraknya penggunaan narkoba, nah ini dan sebagainya. Yang baru kita ingat kejadian tahun kemarin bulan Desember itu kayaknya, bulan Januari itu ada anak SMA ya ikut unjuk rasa di Jakarta. Padahal anak SMA itu lain sama dengan orang perkuliahan. Kalau perkuliahan jelas-jelas karena itu sosialnya begitu. Kemudian kita ingat juga pembakaran sekolah yang di Papua Barat itu anak STM sampai bisa bakar sekolah itu bagaimana ceritanya? Ya karena untuk kesadarannya sangat-sangat kurang. Jadi pemahamannya itu sangat kurang. Makanya kena hasut temannya, kena hasut rekannya, semuanya tersulut. Ya akhirnya jadi kayak ini, tawuran semuanya. Yang mana yang ini? Narkoba. Berapa persentase pengguna remaja semuanya. Oleh karena itu, adik-adik jangan menggunakan ini. Ya. Awalnya itu mencoba dari rekan, dari teman, suruh mencoba. Setelah mencoba, akhirnya ada di ketagihan, ya. Baru ketangkap, baru nangis itu. Ya. Lanjut. Kata bela negara dalam konteks kekinian bukan berarti harus angkat senjata dan dilakukan oleh militer sebagai alat dan pilar negara dalam mempertahankan NKRI dari serangan negara lain. Lanjut. Arti atau makna dari bernegara adalah warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap, dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Merupakan kewajiban dasar manusia juga kehormatan bagi tiap negara yang penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban kepada negara dan bangsa. Ini adalah arti bernegara. Ini nilai-nilai. Ini nilai karena dalam bernegara, ya. Ya ini ya nilainya, mengenal, memahami, dan mencintai wilayah Indonesia, menjaga tanah air dan seluruh wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara. Nah ini kontribusi akhirnya sebagai pelajar, ya hanya satu, yaitu belajar yang sebenarnya belajar. Jangan belajar hanya sekedar melaksanakan tugas, ya. Belajar dan belajar itu tugas utama adik-adik, ya. Kesuksesan yang Anda raih itu dari diri sendiri, dari adik sekalian, bukan dari orang lain. Orang lain hanya menjembatani. Justru adik-adik sendiri yang bisa sukses, ya. Melestarikan, ya ini melestarikan itu contohnya apabila adik-adik dalam sekolahan ini ada bunga-bunga, ada pohon-pohon, ya turut menyiramlah. Di sekolahan kotor, ya kita bersihkan, ya kan? Jangan kalau bahasa kita itu apatis, kalau bahasa tentara itu tidak tahu atau tidak mau tahu dengan keadaan sekelilingnya. Ya berarti kan tidak mencintai tanah air, tidak melestarikan ini. Lanjut. Sadar akan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan kecil atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja. Mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri. Ini terlalu tinggi lah ini. Mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah putih ini jelas. Karena dari setiap hari Senin sebelum pandemi itu kan melaksanakan upacara. Karena ini situasi pandemi, jadi berkumpul lebih dari 30 orang tidak boleh, ya. Karena itu sebagai nanti klaster nanti itu.
Dari klaster terjadinya wabah. Jadi upacara sementara ditiadakan, apalagi nanti pada saat 17 Agustus itu upacara hanya bersifatnya daring kayak sekarang, pembelajaran daring, karena pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah memikirkan dampaknya bagaimana apabila kita berkumpul, mengutamakan kepentingan bangsa dan di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan itu tertinggi. Lanjut, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memahami hakikat atau nilai dalam Pancasila, melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah yaitu yang pertama dalam keluarga. Jadi kita taat dan patuh kepada bapak ibu guru kita. Kalau di rumah sama orang tua. Jadi hanya melaksanakan nilai Pancasila. Kalau adik-adik bangkang, nakal, mogok, berarti adik-adik tidak melaksanakan ini nilai Pancasila, ya. Jadi kalau sebagai pelajar, ya itulah kita melaksanakan nilai Pancasila dengan cara menghormati guru, samarkan sama teman. Kemudian berikutnya menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, serta yakin pada kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara. Lanjut, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Maknanya yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, ini porsinya adik-adik yaitu belajar, mengorbankan waktu untuk belajar, tenaga, karena adik-adik itu adalah masa depannya bangsa Indonesia, ya. Karena adik-adik nanti itu sebagai penerus bangsa Indonesia. Ya, ini siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Yang berikutnya, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan adalah untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia. Ya, makanya ada di kalau tergabung pramuka itu kan ada kegiatan lomba-lomba bantu, ada yang kena longsor, kalau di Gresik itu ada banjir. Jadi adik-adik kalau di dalam pramuka, kiprah adik-adik itu membantu masyarakat yang kena dampak bencana. Kalau di Gresik dampak bencana banjir. Lanjut, memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik. Maksudnya secara fisikis yakni memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi, senantiasa memelihara jiwa dan raganya untuk memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, dan taat uji. Nah, kalau kerja keras ini kan sebenarnya bapak kita Presiden Republik Indonesia, kerja dan kerja, makanya dinamakan dengan kabinet kerja. Jadi bapak kita itu Pak Presiden tetap menekankan kerja dan kerja. Kemudian secara fisikis yaitu memiliki kondisi kesehatan, keterampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bina secara psikis dengan cara gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Sekarang udah musim pandemi, makanya adik-adik itu memang fisiknya bagus, imunnya bagus, nanti baru dijaga. Harus adik-adik itu berolahraga, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Insya Allah adik-adik tidak akan terkena. Karena kalau mau ada terkena adik-adik itu nggak berpengaruh sama tubuh, tapi adik-adik bisa menulari ke orang tua, bisa menulari ke guru yang usianya lebih jauh tua. Itu yang rawan, ya. Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan dengan berolahraga. Lanjut. Ini bela negara dalam kehidupan nyata di lingkungan pelajar. Nah, lanjut.
tingkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan, sesuai dengan agama dan kepercayaan. Jadi adik-adik itu kalau orang Islam, sholat 5 waktu adalah wajib, ya, adalah wajib kita laksanakan. Biasanya anak-anak muda itu sering teledor, sering menyepelekan lah, ya. Justru dengan ketakwaan ini kita bisa menghindari pengaruh lingkungan, menghindari dari narkoba, menghindari kegiatan yang bermanfaat. Ini dengan takwa itu. Kalau orang takwa, insya Allah dia akan sukses dan berhasil. Lanjut. Ini, ya mudah-mudahan enggak lah. Adik kalian semua. Ini Palu dan Arit, berarti simbolnya PKI, ya, PKI, DNID. Jangan sampai lah. Tapi sekarang ada PKI order baru yang rawan itu. Lanjut. Ya, dengan saya jelaskan, belajar dengan rajin, ya. Dengan belajar ini, adik-adik insya Allah berhasil lah. Kalau belajar dengan sungguh-sungguh pasti ada hasilnya, ya kan? Semuanya tidak akan mengkhianati proses, semuanya itu. Orang pasti belajar pasti nanti hasilnya pasti maksimal. Lanjut. Patuh terhadap orang tua dan guru, ya. Tadi kan saya jelaskan mulai awal. Dengan cara ini patuh kepada ibu guru, meskipun sebagai TNI, ini kayaknya mau berangkat tugas ini, karena ini merah putih. Kalau merah putih berarti orang ini mau berangkat tugas ke Papua atau ke daerah konflik, ya. Minta restu kepada orang tuanya, karena orang tua itu manjur. Restu orang tua itu bisa memberikan kita sukses, bisa membuat kita selamat, ya. Pasti, karena orang tua itu berdoa terus. Setiap malam, setiap sholat pasti mendoakan anaknya bisa berhasil dan sukses. Ya, lanjut. Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Tadi saya jelaskan, lingkungan kalau kita di sekolah, yaitu menjaga pot-pot bunga, kebersihan kelas. Nah, itu dijaga, ini kan masyarakat umum. Jadi kita harus menjagalah lingkungan di sekitar kita. Lanjut. Tadi saya jelaskan, hindari narkoba, narkotik dan obat terlarang. Mulai dari puto, mulai dari sabu-sabu, yang enten, mulai dari ekstasi dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kena masalah ini, ya. Kasihan adik-adik. Adik itu masa depan masih jauh, masih panjang. Ganja kalau di Aceh itu, Bang. Di Aceh tempatnya ganja, karena saya pernah tugas di sana. Ganja itu kayak apa aja ya? Saya pernah menemukan ini 2 hektar ganja ini di sana. Banyak sekali. Orang bawa itu sak-sakan, orang bawa itu, ya. Karena sana tuh lahan dijual. Sana sebagai untuk makannya, ya kan? Jangan sampai adik-adik kena ini, ya. Hindari. Kasihan orang tua, adik-adik sekalian, kasihan keluarga, pasti hancur gara-gara ini. Pasti hancur. Lanjut. Nah, tidak terlibat perkelahian baik perorangan maupun antar kelompok. Nah, ini biasanya Jakarta ya, biasanya ini. Insya Allah nggak sih, nggak ada lah kayak ini. Lanjut, ini mahasiswa kayak ini, mahasiswa. Nah, ini tampilkan terbaik, ya kan? Ini kayaknya Chris John ini. Ini kan orang Lombok ini kan? Ya, kayaknya orang Lombok ini. Sorry, Lombok Utara. Nah, ini kalau dia, saya lihat itu dia rumahnya, saya pernah Lombok. Rumahnya itu di pinggir pantai itu. Jadi latihannya di pinggir pantai, latihannya itu tanpa ada bimbingan, ya. Makanya dia berlatih. Rumahnya kan pantai. Di situ ada pasir itu. Kalau ada dia lari itu berat sekali. Makanya terbiasa di pasir, akhirnya lari di shuttle ban, jadi kencang. Sorry nih, dapat emas. Ini Chris John, ini udah pensiun dini dia, nggak tinju lagi. Lanjut. Ini saling menghormati umat beragama karena kita Indonesia.
Jadi agama macam-macam ya kan. Nah, Kristen, Buddha ini banyak. Lanjut. Gunakan medsos, Facebook, Twitter, Pet, Telegram, WhatsApp, Instagram, IG untuk hal yang positif dan baik. Sekarang buahnya kan justru medsos ini menjadikan kita baik, menjadikan kita terkenal, menjadikan kita hancur, menghina presiden, menghina negara, ya akhirnya ujungnya masuk tahanan, masuk penjara. Artinya kan makar itu. Kalau ada bisa menggunakan medsos dengan baik, bisa menghasilkan uang itu. Jadilah tokoh dan contoh yang baik di lingkungannya. Nah, jadi adik-adik itu harus menjadikan pelopor di keluarga aja lah, lingkup kecil di keluarga. Kalau keluarga baik, adik-adik kemudian menginjak ke lingkungan, menginjak ke sekolahan, ya. Jadi mulailah kehidupan contoh di keluarga sendiri. Contohnya ya sama orang tua berbakti, sholat 5 waktu, memberi contoh kepada adik, memberi contoh kepada kakak-kakak yang belum sadar. Nah itu contohnya. Lanjut. Lestarikan budaya sendiri, jangan mudah terpengaruh budaya asing dan arus globalisasi. Ya makanya ada sebagai anak pelajar jangan terpengaruh dengan budaya-budaya luar, ya yang disku dan sebagainya itu. Kalau kami pernah tugas di Ambon itu rata-rata kayaknya anak kecil yang sudah bisa berdansa, sudah mahir karena terpengaruh dari Belanda. Karena zaman-zaman dulu tuh bapak ibunya itu budayanya ikut ke sana. Jadi kalau suruh dansa, wah mahir sekali tuh. Orang Ambon, orang Timur itu. Ya jangan sampai terpengaruh. Kita tuh orang Gresik ya kaitannya dengan inilah Islami lah budaya kita. Lanjut. Bangga menjadi warga Indonesia. Kesimpulan yang kita dapat yaitu setiap WNI harus berani mengeluarkan argumennya untuk dapat membuktikan bahwa Indonesia ini mampu untuk bersaing dalam kancah internasional, mampu membela negaranya dari budaya-budaya lain, sehingga budaya dalam negeri selalu dilestarikan dalam masyarakat. Semoga ya sekarang kan semua pandemi virus COVID-19 ini cepat berakhir di negara kita, ya bagi negeri jiwa raga kami bersama rakyat TNI kuat. Demikian ya, demikian adik yang kita sampaikan kepada adik sekalian, semoga bermanfaat. Semoga dari apa yang disampaikan adik-adik bisa menyerap lah, yang pada intinya jadilah contoh diri sendiri. Apabila adik-adik sudah selesai di sendiri, ke keluarga, kemudian ke lingkungan sekolah. Dengan cara lingkungan sekolah berbakti kepada bapak ibu guru, sama rekan, dan tidak apatis atau tidak cuek dengan lingkungan. Demikian adik-adik yang kami bawakan. Pada intinya adik-adik mengambil intisari atau mana yang terbaik dari paparan kami. Mungkin ada saya salah ucap, salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat belajar, selamat bertugas, semoga adik-adik sukses sebagai pemimpin bangsa, sebagai penerus bangsa yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.